membuktikan keberadaan Guci Kramat yang ada di desa Muara Medak melalui perjalanan darat dan perjalanan air yang cukup menegangkan dan disuguhi dengan pemandangan alam yang cukup mengesankan. Gimana keseruannya? Ikuti perjalanannya. Oke teman-teman, lama nggak jumpa di channel Langkah Eksplorasi. Pada explore kali ini saya bakal ngajak teman-teman buat berkunjung ke suatu tempat di mana di sana ada Guci Kramat dan batu keramat teman-teman. Padahal ya itu adalah batu zaman kuno, namun dikeramatkan karena ada sesuatu yang mistis. Dan di perjalanan kali ini kita akan melalui desa Pulai Gading teman-teman. Desa Pulai Gading ini adalah desa perbatasan antara Kecamatan Tunggal Jaya dan Kecamatan Bayung Lencir. Sedangkan desa ini sendiri terletak di Kecamatan Bayung Lencir teman-teman. Nggak kalah dengan jalan di tempat-tempat sebelumnya teman-teman. Jadi jalan desa Pulai Gading ini juga memiliki view yang menarik. Ini adalah Kenawang teman-teman namanya. Dahulunya adalah rawa yang sering banjir, namun sekarang disulap menjadi perkebunan sawit dan elok untuk dipandang. Perjalanan melalui desa Pulai Gading sendiri adalah perjalanan untuk menuju dermaga penyeberangan. Walaupun desa Pulai Gading ini bukanlah akses satu-satunya untuk menuju desa Muara Medak, ada akses darat secara full melalui Kecamatan Bayung Lencir dan ada juga perjalanan darat dan perjalanan air melalui desa Mangsang teman-teman. Namun desa Pulai Gading sendiri adalah jalan dengan akses tercepat menurut perhitungan saya, di mana dihitung dari rumah saya menuju ke dermaga Pulai Gading. Kali ini saya sudah memasuki jalan persimpangan terakhir untuk menuju ke dermaga teman-teman. Jalannya itu tanah teman-teman, tapi bagus dan mulus. Di kecepatan ini kita bisa menempuh dengan kecepatan sekitar 70 sampai dengan 80 km per jam. Jadi cukup cepat ya teman-teman. Dengan jalan tanah dan kontur jalan yang cukup baik, tentunya pasti akan menimbulkan kecepatan yang tinggi, lantas akan mengakibatkan adanya debu yang berterbangan teman-teman. Jadi di sini yaitu kendalanya adalah debu. Jadi kalau kalian mau main ke Pulai Gading, ke dermaga khususnya, ya cukup menggunakan helm ya teman-teman, biar mata kalian nggak kelilipan. Selain itu helm juga merupakan adalah safety kita dalam berkendara motor teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh sampai lupa menggunakan helm. Jaga keselamatan, jaga kesehatan, dan sampai dengan tujuan dengan aman. Dan nggak jauh beda dengan jalan yang ada di Mangsang teman-teman. Jadi jalan Pulai Gading ini juga dilalui lintasan batu bara teman-teman. Namun yang berbeda, lintasan batu bara di Pulai Gading ini memiliki akses sendiri teman-teman. Hanya saja dermaganya bersebelahan dengan dermaga penyeberangan masyarakat umum teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di pesisir desa Pulai Gading teman-teman. Jadi desa Pulai Gading ini kantor desanya ada di pinggiran teman-teman. Nih kalau teman-teman pengen tahu, ini merupakan kantor desa Pulai Gading yang kita lalui sebelah kanan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita udah sampai di Pulai Gading. Ya keadaannya cukup lumayan, suhunya panas sekali dan cerah. Ini bersama Pak Kredo ya guys ya. Jadi ini kita mau nyebrang, tapi belum tahu gimana caranya buat ke sana ya guys. Ini lain daripada di Mangsang teman-teman. Jadi di sini lebih ramai lagi buat kendaraan umum. Tentunya kendaraan umum di sungai ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita mau nyari kapal ya teman-teman. Mau nyari kapal buat nyebrang ke Muara Medak ini. Tapi kok nggak ada orangnya ya? Apakah nanti ada yang mau ngantarkan kita? Di sini saya mengalami kebingungan karena tidak menemukan speed untuk mengantarkan ke desa Muara Medak teman-teman. Jadi terpaksa kita harus menyewa. Sebab kita sudah kesiangan, di mana ada speed untuk mengantarkan penumpang itu mulai dari jam 6:30 sampai dengan jam 7 pagi teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau mau menyeberang di daerah dermaga Pulai Gading, naik speed itu harus dari jam 6:30 sampai dengan jam 7 pagi ya teman-teman. Sebelum kita mendapatkan sewaan speed untuk menuju ke Muara Medak, kita coba tanya-tanya dulu di warung sekitar ya teman-teman. Sekaligus kita ini haus dan butuh cairan. Di sini kita coba nanya-nanya dengan pemilik toko. Barangkali ada informasi lain yang bakal kita dapatkan ya kan. Nasi guru ngombe biasa wae lah. Ayo, betul gede sini. Yuk nak beli minum yuk. Dia
Sampeyan golek banyu iki. Aku golek dhewe. Suruhnya apa? Sebelah sini lah, Mas. Yo sapa yo nang Iki. terus kono roti-roti orang. Ngono wae lah. Sampe nggone piye? Yo kan enak pas berasa. Yo lah, Enggak usah lah. Ngombe wae dhisik. Sini. susu. Susu. Berapa? Yuk nak nanya yuk. Bagi kita nak kementak lewat mana? Naik motor. Iya, Kamu nyebrang motor. iya. Dan seberang ini lah. Iya. Nah, Kaca. kaca tanya beda dengan ketek. Omong kamu nak kementak. Agak kaca diarahkan ke situ. Enggak kate tuh. Itu mau baik. Kan anu ada terus ketek. Berapa motor? Dua motor. Satu. Dua. Satu motor. Biasanya satu motor itu berapa yuk nyebrang tuh? Hah? Satu motor itu nyebrang berapa biasanya? Udah tahu. 10.000 atau 15.000 ya? Kita itu lah. Berarti lewat jalan sini lah ya? Enggak yang sana itu. Iyo, coba tanya dia tuh lah. Kamu tuh kan dia ditanya, oh kamu nak kemana kan? Iya. Misalnya kamu nak kemana agak diarahkan ke situ. Misal kamu nak kemana ke arah ke sana. Turun gini. Karena ada dua tempat. Oh iya. Oke teman-teman, jadi kita udah dapet speednya. Jadi nggak tahu speednya yang mana. Tadi udah negosiasi, kita dapet berapa mas? 150 satu orang ya. Setelah beberapa saat kita mencari-cari, akhirnya kita mendapatkan tumpangan speed untuk menuju ke desa Muara Medak, dimana kita harus membayar 150.000 satu orang nih teman-teman. Ya, yang aslinya hanya 25.000 karena itu adalah speed sewaan. Jadi kita harus membayarnya dengan harga yang berlipat-lipat ganda teman-teman. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Ini adalah perjalanan paling nekat ya kan. Ya tentunya agar nggak sia-sia perjalanan kita sampai di sini aja ya kan teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus meneruskan perjalanan kita yang udah di setengah jalan. Ya naik speed. Oh iya kak. Bentar bang, itu dulu ya, ambil galon. Oh iya. Tenang sudah perasaan hati kita teman-teman. Jadi kita udah mendapatkan speed untuk menuju Muara Medak teman-teman. Kita udah di atas speed ini teman-teman. 15 menit ke depan kita akan sampai di desa Muara Medak teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran dengan berisiknya suara mesin speed, ya kali ini bakal saya speed. Di lintasan perjalanan terdapat suatu perusahaan teman-teman. Ternyata bukan hanya pepohonan tetapi ada PT juga teman-teman. Kabarnya ini adalah PT Gas, namun saya nggak tahu apa nama PT-nya. Tuh bisa teman-teman lihat sendiri. Dan di pesisir juga terdapat rumah-rumah apung teman-teman. Gimana ya kalau misalnya banjir gitu kan. Akhirnya setelah kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit perjalanan kita sampai di desa Muara Medak teman-teman. Nah untuk jalur di sini ada dua jalur teman-teman. Untuk jalur yang ke kiri itu ada jalur menuju pusat kecamatan Bayung Lencir. Sedangkan untuk ke kanan itu baru masuk ke desa Muara Medak teman-teman. Jadi nanti kita akan berhenti di jembatan Muara Medak. Nah itu jembatannya teman-teman. Berhubung kita nggak tahu di mana letak Guci itu berada, jadi kita akan berhenti sementara di sini dulu teman-teman. Nanti kita akan tanya-tanya ke warga setempat di mana letak Guci Keramat itu ada ya teman-teman. Jadi kita udah sampai nepi di Muara Medak teman-teman. Jadi ini tinggal di sini kita cari informasi di mana
lokasi Gucci itu berada. Cukup panas teman-teman, padahal baru jam setengah 10 pagi kita udah diasingkan di negeri orang. Jadi ini jembatan yang ada di Muara Medak teman-teman. Biasanya kita lagi bayung bisa logo motor, tapi lewatnya Tripika. Hah? Waduh ya ngapur. Hah? Aja nih. Tapi yo mau. Aduh banget. Pertama. Gak apa-apa lah, yang gini nanti. Tapi yo mau melaku yang gini sehat. Hah? Oh ngomongnya cek ya. Kayak gini udah ketemu nih mas ya. Aku nggak ngerti loh ini enak jembatan nih. Ini kita lagi terlantar, apalagi jaket oranye. Ya terus tenggelam ya Allah, masa gimana? Kita lagi terlantar teman-teman, sedang mencari informasi terkait Gucci Keramat. Kita kali ini mau ke Gucci Keramat ya, untuk lihat di sekitaran desa Muara Medak. Jadi tempatnya tadi di mana dek? Di rumah besar itu kan? Ah, rumah yang besar itu ya. Oh iya. Oke dek, makasih ya dek. Namanya siapa? Arif Farhan. Arif, panggilannya? Rafa. Rafa. Oke, makasih ya Rafa ya. Oke, kelas berapa Rafa? Kelas 5. Kelas 5. Oke, makasih Rafa. Iya. Ikuti aja jalan terus. Oke, makasih Rafa. Oke teman-teman, jadi saya udah nemuin bersama Pak Ido tempat di mana Gucci itu berada. Ternyata Gucci itu ada di rumah yang ada di depan kita ini. Jalan ini yang kita telusurin. Ternyata emang nggak jauh dari wilayah tempat kita menepi tadi. Untung aja juga ada jembatan. Kalau kita dari turun di seberang sana kemudian nggak ada jembatan, mungkin kita kesini juga bayar lagi. Berenang malah ya. Nggak ada itu ya, tadi nggak ada alat transportasi untuk nyebrang ini. Jadi perumahan di sini ya ada yang rumah panggung, ada yang rumah bata ya, seperti pada umumnya. Jadi ini wilayahnya teman-teman cukup bersih banget, keren, bersih sekali. Kita udah sampai di perumahannya teman-teman, di rumahnya Amnah untuk melihat Gucci. Kabarnya ini merupakan rumah panjang yang di dalamnya menyimpan Gucci Keramat itu teman-teman. Dan di depan ternyata ada sesuatu yang dipagari. Mungkin ini adalah sesuatu yang keramat juga, tapi nggak tahu ya teman-teman. Kita telusuri dulu. Dan katanya kita harus menemui nenek yang bernama Nek Amnah untuk bisa bertemu dengan kendi tersebut. Karena pemilik Gucci-nya sedang tidak ada di rumah, jadi kita mau nggak mau harus menunggu ya teman-teman. Sambil menunggu gua akan coba sepilin keadaan yang ada di desa Muara Medak ini teman-teman. Saya bakal nyepil pemandangan di sekitar dermaga sini ya. Dermaganya kecil-kecilan cuman keren banget sumpah. Kalian harus main ke sini. Banyak orang nggak tahu ya daerah di sini. Cuman ternyata di sini tuh tadi setelah saya banyak tanya untuk mencari informasi tentunya. Jadi tadi tuh ternyata di sini tuh dari tahun 1945 udah ada bangunan, dan rumah yang tadi rumah panjang itu yang di sana itu rumah itu sekitar tahun 69 teman-teman. Oke teman-teman, karena kita belum bisa menemui Gucci tersebut, jadi kita coba untuk
Sepil dulu desa Muara Medak ini teman-teman. Jadi desa Muara Medak ini merupakan desa yang dalam pembangunannya itu tertinggal. Jadi belum lama listrik masuk, jembatan jadi itu juga belum lama. Contohnya adalah jembatan ini teman-teman. Jadi jembatan ini belum lama ya teman-teman, hanya beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi sekarang untuk menyeberang di desa Muara Medak ini sudah tersedia jembatan teman-teman. Kalau teman-teman buka di Google Maps itu belum ada jembatannya teman-teman. Jadi sekarang lambat laun desa Muara Medak ini mulai banyak ada perubahannya teman-teman. Mulai dari kemajuan teknologi, dari listrik, sinyal dan transportasi itu sudah ada fasilitasnya teman-teman. Dan akhirnya kita bisa juga buat melihat guci tersebut teman-teman. Jadi gucinya itu ada di bungkus itu teman-teman, yang ditutupi oleh kain putih dan ada sejadahnya teman-teman. Nah ini bentuk dari gucinya teman-teman. Dan karena saya takut buat merekam, jadi saya hanya meletakkan kamera untuk melihat aktivitas apa yang dilakukan ya teman-teman. Untuk secara dekat saya nggak berani ya teman-teman, karena sebelumnya saya udah izin ya, namun tidak menjawabkan jawaban yang semestinya. Jadi guci tersebut itu kabarnya dahulunya ditemukan pada tahun 1945 teman-teman. Jadi yang menemukan adalah orang tua dari beliau Nek Amna ya teman-teman. Nah jadi guci ini juga memiliki motif-motif seperti motif apa ya, lingkaran seperti itu teman-teman. Jadi guci ini menurut saya merupakan bukti nyata ya tentang adanya peradaban kuno yang ada di pinggiran Sungai Anak Lalan ini teman-teman. Dari mulai masjid kuno yang ada di Desa Mangsang sampai dengan guci yang ada di sini ya teman-teman. Mungkin masih banyak lagi peninggalan-peninggalan kuno yang akan kita ketahui teman-teman. Dan harapannya jika teman-teman itu ada sesuatu sejarah yang ada di desanya masing-masing, bisa langsung komen ya teman-teman, biar nanti saya akan datang ke desa teman-teman sekalian. Nah ini adalah rumah panjang di mana tempat menyimpan guci keramat tersebut teman-teman. Dan nanti kita akan ke bawah buat lihat apa yang di pagar tadi ya teman-teman. Kita akan coba cari informasinya. Teman-teman, jadi di sini ada makam keramat juga teman-teman. Tapi ya bukan makam keramat teman-teman, tapi batu keramat ya. Jadi dulunya ini batu ini tuh ada yang menunggu, yaitu Putri apa tadi namanya? Putri apa mas? Putri apa? Tujuh Laksana. Dewa Laksana. Putri Dewa Laksana. Jadi di sini teman-teman. Jadi kalau kita ada salah pengucapan dari namanya ya mohon dimaafkan ya. Tapi jadi beginilah bentuknya batunya ya. Letaknya ya dekat dengan tadi letak guci tadi. Rumah di sini juga. Nah ini namanya rumah panjang teman-teman. Sangat panjang. Kita juga nanti ini nunggu itu ya. Ada kapal buat pulang nanti turun. Jadi orang tua beliau tadi menemukan guci tadi yang dikatakan guci keramat ya yang ada di sini itu sekitar tahun 45. Jadi guci itu nih kisahnya tadi ya, gucinya ada di air kemudian muncul setengah ya. Banyak orang yang nggak kuat ngangkat dan hanya orang tua beliau tadi yang bisa mengangkat guci tadi. Dan katanya yang bisa memeluk guci itu sampai tangannya bertemu, niat dan hajatnya bisa tercapai ya. Tapi itu bagi yang mempercayai teman-teman. Kalau saya pribadi percaya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya baik, mau teman-teman percayai silahkan, baik yang enggak ya itu lebih bagus ya teman-teman.
Dan tadi sebelum penggunaan guci itu tadi itu harus ada apa ya, seperti mengusap minyak ya dengan minyak duyung namanya. Minyak duyung itu nanti digosokkan ke guci seperti itu. Ada bangunan rumah yang cukup tua juga teman-teman. Jadi rumah ini dibangun pada tahun 1994 dan keadaan bangunannya udah bagus seperti ini teman-teman. Batu batanya kabarnya tadi dibawa dengan tongkang dari Palembang sampai dengan daerah sini teman-teman. Wah, lumayan, rumahnya bagus teman-teman. Dan di sini tuh dingin teman-teman, keadaannya seru banget, dingin. Ya, ini dingin banget di sini. Ini rumahnya bagus teman-teman. Saya juga ngerasa betah di sini walaupun ya emang sesuatu itu nggak deket ya, mungkin agak jauh lah kita ke sana buat ke masjid ataupun ke toko ya. Tapi ya di sini tuh tempatnya nyaman. Jadi itu tadi perjalanan kita teman-teman di Desa Muara Medak. Kali ini kita akan cari speed. Sebelum cari speed kita makan siang dulu ya teman-teman, karena kita udah cukup lapar. Beruntungnya pada perjalanan pulang ternyata banyak speed lewat teman-teman. Jadi kita bisa ikut speed angkutan umum. Nah, speed angkutan umum ini dibanderol 25.000 per orang teman-teman. Di perjalanan pulang juga kita dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang tentunya sudah kita lihat ketika berangkat tadi teman-teman. Akhirnya kita sampai di dermaga Pulai Gading teman-teman. Di sini cukup ramai teman-teman kendaraan airnya. Jadi setelah ini kita akan pulang ke rumah ya. Terima kasih atas partisipasinya buat nonton konten kali ini teman-teman. Semoga kita akan bisa bertemu lagi di konten berikutnya. Bersama Langkah Eksplorasi kita berjalan sampai dengan penjuru bumi.